Bab 36 ini adalah iblis di bumi. Pahlawanku. Maafkan aku. Kami hanya mengumpulkan uang untuk melakukan sesuatu. Kami tidak punya dendam terhadap kedua gadis itu. Mohon maafkan kami. Pahlawan. Sekali ini, kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Pemimpin itu memohon belas kasihan Chen Pingan dengan panik. Uang siapa yang kamu ambil? Chen Pingan melepas stoking di kepala beberapa orang, memperlihatkan wajah mereka, dan bertanya dengan dingin lagi. Kita, beberapa orang yang stokingnya dilepas langsung menutup wajah dengan tangan. Terbata-bata tak berani memberitahu siapa orang yang menyuapnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chen Pingan mengarahkan pistolnya langsung ke paha pemimpinnya dan menarik pelatuknya. Ah! Pemimpinnya berteriak dan berjongkok di tanah dengan tangan menutupi pahanya yang berdarah. Di malam yang sunyi ini, teriakannya sangat keras dan menusuk, membuat takut kaki tangannya hingga mereka semua gemetar. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, tembakan selanjutnya tidak hanya mengenai paha, bisa juga mengenai jantung, atau bisa juga mengenai kepala. Chen Pingan bermain dengan pistol M500 di tangannya dan mengancam dengan suara yang dalam. Aku bilang tidak apa-apa. Kami menerima 1 juta dari Tuan Liu Jianxiong dari keluarga Liu yang sudah mapan. Dan dia meminta kami untuk menculik nonamu. Pemimpinnya sangat ketakutan sehingga dia segera mengungkap orang di balik layar. Mengapa keluarga Liu menculik nonamu? Chen Pingan bertanya dengan tatapan bingung. Karena keluargamu dan keluarga Liu bersaing untuk proyek di kota barat. Keluarga Liu pertama kali meracuni tuanmu beberapa hari yang lalu untuk mencoba membuat keluargamu mundur. Tetapi tuanmu cukup beruntung bisa untuk hidup kembali setelah 2 atau 3 hari kematian. Kami hanya ingin menculik nonamu dan mengancam keluargamu untuk membuat keluargamu mundur. Kami telah memberitahu Anda semua yang kami tahu. Kami akan memberikan 1 juta yang kami terima kamu dan mohon kamu mengampuni nyawa kami. Pemimpinnya tidak berani menyembunyikan apapun kali ini. Menceritakan semua yang dia tahu. Dan ingin menggunakan 1 juta yang mereka terima untuk membeli nyawa mereka. Aku tidak mau uang jutaan itu. Kamu bisa menyimpannya untuk mengobati cedera kakimu. Aku ingin kamu diam-diam melindungi nonamu mulai sekarang dan tidak membiarkan dia disakiti oleh siapapun. Jika terjadi sesuatu pada nonamu, nasibmu akan menjadi buruk. Sama seperti Fan ini. Setelah Chen Pingan selesai berbicara, dia menamparkan fan mereka dari atas ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Fan yang baru dibeli itu diratakan menjadi potongan besi tua oleh Chen Pingan. Bahkan keempat ban tersebut tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan Chen Pingan dan langsung meledak. Dengan ledakan, fan yang semula bagus itu berubah menjadi potongan besi tua dalam sekejap. Para perampok ketakutan. Mata mereka membelalak tak percaya pada wajah mereka. Beberapa perampok mengira mereka terpesona. Mereka menggosok mata mereka dengan kuat dan melihat lagi. Fan yang baru dibeli itu benar-benar diubah menjadi potongan besi tua oleh pria bertopeng. Apakah ini masih sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan bisa mempercayai pemandangan di depan mereka. Jika telapak tangan itu ditamparkan ke tubuh mereka, maka tubuh mereka akan hancur menjadi bubur oleh telapak tangan orang lain. Pemimpinnya sangat ketakutan hingga dia kencing di celana, dan bau memenuhi udara. Diam-diam aku senang karena Chen Pingan baru saja menembaknya. Jika dia ditampar langsung ke tubuhnya, dia pasti sudah menjadi seonggok daging sekarang. Berbicara, ketika Chen Pingan melihat orang-orang ini hanya menggigil dan tidak menjawabnya, dia berkata dengan suara yang dalam lagi. Ya, kami akan diam-diam melindungi keselamatan nonamu mulai sekarang. Dan kami tidak akan pernah membiarkan nonamu disakiti oleh siapapun. Pemimpinnya ketakutan dengan suara Chen Pingan. Dan dengan cepat berlutut di tanah dan meyakinkan Chen Pingan. Pria di depanku sama sekali bukan manusia. Dia iblis. Iblis yang kejam, dan mereka tetaplah manusia iblis yang telah melihat warna aslinya. Dengan popularitas mereka di kota naga, mudah untuk menemukan mereka. Jika sesuatu terjadi pada nonamu, dia sekarang bisa membayangkan nasib mereka. Bab 37 Nimfomaniak Mu Wanceng. Ketika Mu Wanceng dan Qin Xiu melarikan diri kembali ke rumahmu, orang tua Mu Wanceng sudah tertidur.
Qin Xiu sangat ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi sehingga dia tidak berani kembali ke apartemen yang dia tinggali bersama Li Ruonan. Jadi dia bermalam di rumah Mu Wancheng. Kedua wanita cantik itu masih ketakutan sampai mereka terbaring di tempat tidur. Xiu, menurutmu siapa yang baru saja menculik kita? Sepertinya kita belum pernah menyinggung siapapun sebelumnya. Mu Wancheng bertanya pada sahabatnya yang berbaring di sampingnya. Dadanya naik turun karena ketakutan. Apakah aku perlu mengatakan ini? Keluarga Liu yang bersaing dengan keluargamu Anda untuk proyek di barat kota pasti mengirim orang untuk menculik kami. Kedua keluarga Anda akan berpartisipasi dalam penawaran besok. Mereka pasti ingin menculik kami malam ini dan kemudian mengancammu Anda kelompokkan dan jadikan keluargamu Anda kelompok itu menyerah bersaing dengan mereka untuk proyek Chengqi. Yang membuatku penasaran adalah siapa yang baru saja menyelamatkan kita. Apakah itu seseorang yang diam-diam diatur oleh ayah atau kakekmu untuk melindungi kita? Atau hanya orang baik hati yang lewat? Qin Xiu menebak identitas para perampok hanya dengan satu kata. Dan menjadi penasaran dengan identitas Chen Pingan yang menyelamatkan nyawa mereka. Dilihat dari nada bicara orang lain kepada kami berdua. Sepertinya ayah atau kakekku tidak diam-diam mengatur pengawal untukku. Dia mungkin kebetulan lewat. Dia membunuh beberapa perampok oleh sendiri. Sikap itu sangat keren. Pria seperti ini adalah pria sejati. Saat itu, jantungku berdebar kencang dan aku merasa bersemangat. Mu Wancheng menganalisa kejadian sebelumnya. Di akhir cerita, ekspresi ketakutan di wajahnya menghilang. Rona merah perlahan muncul di wajahnya. Dan akhirnya dia terlihat kecewa lagi. Tidak, Nona Chengzi. Kamu tidak jatuh cinta pada seseorang bahkan sebelum kamu bertemu wajahnya. Bukan. Menyadari perubahan ekspresi wajah Mu Wancheng, Qin Xiu tampak terkejut. Keduanya telah berteman baik sejak kuliah. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat sahabatnya menunjukkan penampilan seperti itu kepada laki-laki manapun. Ini jelas cinta. Bagaimana aku bisa jatuh cinta pada seseorang? Lagi pula, wanita cantik telah mencintai pahlawan sejak zaman kuno. Dia berani melawan begitu banyak perampok yang jauh lebih kuat darinya. Itu menunjukkan bahwa pria itu memiliki hati yang sangat sopan. Menghadapi dengan hati yang sangat sopan, dia berani berdiri. Bahkan jika nona pahlawan jatuh cinta padanya, itu normal. Mu Wancheng dengan cepat menjelaskan. Awalnya dia tidak banyak berpikir. Dia hanya berpikir bahwa pria bertopeng itu sangat tampan karena berurusan dengan begitu banyak perampok sendirian. Namun ketika sahabatnya mengatakan ini, dia benar-benar merasa bahwa dia naksir pria itu bahkan belum pernah bertemu. Hati sang pahlawan tergerak. Dan semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi tidak terkendali. Lihat ekspresi nimfomaniak di wajahmu. Dan kamu bilang kamu tidak jatuh cinta dengan orang lain. Biar kuingatkan padamu, kamu sekarang adalah wanita yang sudah menikah. Jika kamu jatuh cinta dengan seseorang saat ini, itu curang. Selesailah kamu. Qin Xiu melihat ekspresi nimfomaniak Mu Wancheng dan mulai bercanda dengan Mu Wancheng. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Mu Wancheng langsung berubah. Ya, saya masih menikah secara sah dengan bajingan Chen Pingan itu. Setidaknya butuh 3 bulan untuk bercerai. Tidak. Untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Dia harus menceraikan bajingan itu secepat mungkin dan mendapatkan kembali kebebasannya. Aku ingin segera menceraikan Chen Pingan bajingan itu. Mendapatkan kembali kebebasanku. Dan mengejar kebahagiaanku sendiri. Mu Wancheng berkata pada sahabatnya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Puff, Nona Chengzi. Bangunlah. Anda bahkan belum melihat wajah aslinya. Anda tidak tahu apakah dia jelek atau tampan. Atau seperti apa karakternya. Dan Anda tidak tahu apakah Anda akan bertemu di masa depan. Apakah kamu mengejar kebahagiaan menjadi orang bodoh? Qin Xiu terhibur dengan penampilan Mu Wancheng. Menatap Mu Wancheng dengan galak dan berkata dengan marah. Aku tidak pernah membayangkan kalau sahabatku, yang biasanya memiliki mata di atas kepala, akan begitu ngeri ketika dia mulai menjadi seorang nimfomaniak. Dia bisa muncul di hadapan kita saat kita dalam bahaya dan menyelamatkan kita, yang membuktikan bahwa kita memang ditakdirkan. Takdir adalah hal yang luar biasa. Saya punya firasat kita pasti akan bertemu lagi di masa depan.
Mu Wancheng sepertinya kerasukan. Tidak peduli apa yang dikatakan Qin Xiu. Dia hanya merasa bahwa apa yang terjadi malam ini sengaja diatur oleh Tuhan agar dia menemukan cintanya. Bab 38 Ibu mertua datang untuk mengusir seseorang. Oke, oke. Yang terjadi malam ini adalah pertemuan romantis yang sengaja Tuhan atur untukmu. Cepatlah tidur. Besok kamu dan ayahmu akan pergi untuk menawar proyek rekonstruksi Chengqi. Dan kamu memimpikannya segalanya saat kamu sedang tidur, punya. Qin Xiu benar-benar tidak tahan lagi dan tidak ingin terus bergumul dengan Mu Wancheng dalam masalah ini. Setelah berbicara, dia berbalik dan menutup matanya untuk tidur. Mu Wancheng teringat dengan perkataan sahabatnya tentang bermimpi. Dan dia bergegas untuk tidur. Mungkin dia benar-benar akan memimpikannya pahlawan yang memakai topeng serigala lapar ketika dia tertidur. Orang yang mereka ajak ngobrol, Chen Pingan, tidak tahu bahwa dia memakai topeng untuk menyelamatkan Mu Wancheng dan Qin Xiu. Tapi itu merugikan diri sendiri. Pada saat ini, Chen Pingan baru saja kembali ke apartemen yang ditempati oleh Li Ruonan dan Qin Xiu. Dan menemukan bahwa Li Ruonan belum bangun. Dan Qin Xiu juga belum kembali. Setelah memeriksa waktu, sudah lewat jam 2. Jadi dia berhenti tidur. Setelah mandi, dia kembali ke kamarnya dan duduk bersila di tempat tidur untuk berlatih teknik kontrol Phoenix yang diperoleh dari jarum emas ketiga. Chen Pingan sekarang hanya memiliki keterampilan kuat yang diajarkan gurunya sebelum kematiannya. Meskipun keterampilannya yang kuat membuatnya sangat kuat dan kemampuan reaksinya jauh lebih kuat daripada orang biasa, ini hanyalah reaksi naluriah. Dan dia tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan yang kuat ini. Saat menghadapi musuh, kamu hanya bisa melakukan hal kasar yang sama seperti sebelumnya. Seperti telapak tangan atau meledakkan mobil dengan satu pukulan. Persis seperti banteng liar. Setelah berlatih teknik kontrol Phoenix, Anda akan mengetahui cara menggunakan kekuatan ini dalam tubuh Anda. Menurut Sang Master, setelah Anda mempelajari teknik kontrol Phoenix, Anda akan mendapat kejutan besar. Jangan beritahu dia dan biarkan dia mencari tahu sendiri. Ada 9 level dalam Phoenix Control Jue. Tingkat pertama adalah merasakan energi sesuai dengan metode mental Phoenix Control Jue. Dan kemudian mengumpulkan energi di dantian. Karena Chen Pingan telah menerima warisan keterampilan masternya, kekuatan internalnya sudah sangat kuat. Langkah pertama ini dapat dihilangkan secara langsung. Dan dia dapat mencapai level kedua hanya dengan menjalankan kekuatan internal di tubuhnya sesuai dengan mentalnya, metode. Tingkat kedua adalah memandu energi dalam dantian untuk membuka 8 meridian luar biasa di seluruh tubuh sesuai rumus mental. Chen Pingan telah menyelesaikan langkah ini dengan kekuatan internal tuannya yang kuat. Menurut metode Yu Feng Jue, dia harus melewati 8 meridian Qi meridian untuk memasuki tingkat ketiga. Tingkat ketiga lebih kritis. Dalam keadaan normal, kekuatan batin yang diperoleh melalui kultivasi diarahkan untuk mempengaruhi meridian kedua rentong. Selama meridian kedua rentong terbuka, seseorang dapat memasuki tingkat keempat. Bagi orang awam, sulit untuk menembus level ini. Tetapi bagi Chen Pingan, itu adalah hal yang mudah. Karena dia menerima warisan energi internal yang kaya dari tuannya. Dengan energi internal yang kuat itu, 2 saluran Ren dan Tong di tubuhnya dapat ditembus kapan saja. Namun, kekuatan internal yang diturunkan kepadanya oleh tuannya hanya dapat membantunya sejauh ini. Karena tuannya baru mempraktikkan teknik kontrol Phoenix hingga tingkat ke-6. Setelah menerima warisan kekuatan internal dari tuannya, dia hanya menyerap setengahnya terbuang sia-sia. Alam setelah tingkat keempat harus dikembangkan sendiri selangkah demi selangkah. Waktu berlalu sangat cepat bagi seorang kultivator. Pada saat dia menstabilkan teknik kontrol Phoenix tingkat keempat, hari berikutnya sudah lewat jam 9 pagi. Dan dia dibangunkan oleh suara Li Ruonan dan yang lainnya di ruang tamu. Kalau tidak, dia mungkin akan bermeditasi sampai malam. Chen Pingan membuka pintu kamar dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa selain Li Ruonan dan Qin Xiu di ruang tamu, Ibu Mu Wancheng, ibu mertua sementara, juga ada di sini. Terlebih lagi, ibu mertua sementaranya memberikan uang tunai 1 juta di depan Li Ruonan. Nona Li, saya juga tahu sesuatu tentang situasi keluarga Anda dari mulut Xiu.
Kesehatan ayah Anda dijaga oleh obat-obatan sejak Anda masih di sekolah menengah. Kehidupan keluarga Anda tidak mudah. Sekarang ada peluang untuk menghasilkan banyak uang. Di depanmu. Jika kamu bersedia mengusir Chen Pingan dan tidak membiarkan dia tinggal bersamamu, jutaan ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Dan kamu tidak perlu lagi mengkhawatirkan biaya pengobatan ayahmu. Kata ibumu Wan Cheng sambil menyodorkan uang tunai 1 juta di depan Li Ruonan. Bab 39 Aku tidak akan meninggalkannya. Melihat ibumu Wan Cheng bertingkah seperti ini, Chen Pingan segera menutup pintu dengan tenang tanpa mereka bertiga menyadarinya. Dia ingin melihat bagaimana Li Ruonan akan memilih antara uang dan persahabatan dengannya. Adapun mengapa ibu mertua sementara muncul di sini, Chen Pingan dapat menebak dengan pantatnya bahwa Qin Xiu mengira dia tidak punya uang untuk menyewa rumah dan memberitahu keluargamu tentang teman sekelas lamanya, Li Ruonan, yang menerimanya. Pada saat yang sama, dia memberitahu keluargamu tentang keluarga Li Ruonan. Setelah memberitahu keluargamu tentang situasinya, keluargamu ingin menyuap Li Ruonan dengan uang untuk mengusirnya. Ketika mereka putus asa, mereka membawa sejumlah uang lagi dan perjanjian perceraian ke hadapan mereka dan meminta mereka untuk menandatangani dan menceraikan Mu Wan Cheng terlebih dahulu. Chen Pingan telah melihat banyak rutinitas berdarah di TV. Belum lagi, Chen Pingan sudah menebak-nebak seluk-beluk kedatangan ibumu ke sini hari ini. Mu Wan Cheng bangun pagi-pagi sekali dan pergi untuk berpartisipasi dalam tender proyek rekonstruksi kota tua di barat kota bersama ayahnya. Qin Xiu bangun terlambat. Dan saat sarapan bersama ibu Mu Wan Cheng, mereka membicarakan tentang Chen Pingan yang menjadi teman sekamarnya. Ibu Mu Wan Cheng mengira Chen Pingan putus asa, jadi Li Ruonan menerimanya. Setelah mengetahui situasi sulit keluarga Li Ruonan dari mulut Qin Xiu, dia mendapatkan ide ini. Selama Chen Pingan diusir oleh Li Ruonan dan hidup di jalanan, mereka dapat menggunakan puluhan ribu dolar dan perjanjian perceraian agar Chen Pingan menandatangani perceraian lebih awal dari Mu Wan Teng tanpa memberitahu ayah mereka. Li Ruonan baru saja bangun dan masih mencoba mengingat apa yang terjadi tadi malam, ketika Qin Xiu kembali bersama ibu Mu Wan Cheng. Mereka semua mengira Chen Pingan tidak ada di rumah. Ibumu menjelaskan tujuannya kepada Li Ruonan langsung di ruang tamu dan membuka tas berisi uang tunai 1 juta. Setumpuk uang kertas merah 100 yuan muncul di depan Li Ruonan. Li Ruonan belum bangun dari anggur yang dia minum tadi malam. Tapi dia langsung ketakutan saat terbangun oleh uang tunai 1 juta di depannya. Dia adalah seorang gadis pekerja yang mulai bekerja untuk menghidupi keluarganya setelah lulus SMA. Dia bekerja keras selama bertahun-tahun sebelum menjadi mandor, dengan gaji bulanan 7.000. Dan dia harus menyekolahkan 2/3-nya ke rumah setiap bulan untuk membeli obat untuk ayahnya. Kapan kamu pernah melihatnya? Begitu banyak uang. Apa yang baru saja kamu katakan? Selama aku mengusir teman baikku Chen Pingan dan mencegahnya tinggal di sini, kamu akan memberiku 1 juta ini. Li Ruonan bertanya pada Qin Xiu dan Mumu dengan ekspresi tidak percaya. Qin Xiu dan Mumu saling memandang dan tersenyum, lalu mengangguk tajam. Tidak. Dendam macam apa yang kamu miliki terhadap Chen Pingan? Kamu sebenarnya rela menghabiskan 1 juta hanya agar aku mengusirnya dan membiarkannya hidup di jalanan. Apakah kamu tidak takut aku akan memberinya setengah dari uang itu setelah aku mengambilnya, sehingga dia bisa menyewa rumah yang lebih baik untuk ditinggali? Li Ruonan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Saya pikir saya sedang bermimpi sebelum saya bangun. Setelah saya selesai berbicara, saya meremas wajah saya dengan kuat. Baru ketika saya merasakan sakit barulah saya berani percaya bahwa apa yang saya lihat adalah nyata. Ada banyak hal baik yang terjadi di dunia. Qin Xiu dan Mumu melihat wajah kaget dan gembira Li Ruonan setelah melihat Qian. Dan tiba-tiba mereka merasa sedikit lucu di hati mereka. Keluargamu sangat membutuhkan uang ini. Aku tahu kamu tidak akan melakukan apapun seperti mengambil uang itu dan memberinya setengahnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang dendam apa yang kami miliki terhadap Chen Pingan. Selama kamu melakukan apa yang kami katakan, uang itu akan menjadi milikmu. Mumu berkata sambil tersenyum. Lalu dia menyodorkan uang tunai 1 juta itu ke depan Li Ruonan.
Menghabiskan 1 juta untuk membuat bajingan itu menceraikan putrinya dirasa itu sepadan. Selain itu, jutaan ini awalnya disiapkan untuk Chen Ping'an sebagai hadiah karena menyelamatkan orang tua mereka. Mereka ingin Chen Ping'an menceraikan putrinya Mu Wancheng dan pergi setelah mengambil uang itu. Tetapi bajingan Chen Ping'an itu ternyata, jika mereka serakah dan menginginkan seluruh keluargamu, maka jangan salahkan keluargamu mereka karena kejam dan membiarkan bajingan itu tidak mendapat sepeser pun. Ibumu sudah bisa membayangkan Chen Ping'an hidup di jalanan setelah diusir oleh Li Ruonan. Terlihat kesal dan menyesal. Maaf, Nyonya, meskipun saya, Li Ruonan, sangat miskin, saya juga membutuhkan uang ini. Tetapi Chen Ping'an adalah teman saya. Persahabatan kami tidak bisa diukur dengan uang. Dia dalam masalah sekarang. Sebagai seorang teman, saya tidak akan meninggalkan dia demi uang. Biarkan dia hidup di jalanan. Kamu harus mengambil kembali uang itu. Tepat ketika Qin Xiu dan Mumu berpikir semuanya berjalan lancar, Li Ruonan membuat keputusan yang mengejutkan mereka. Dia benar-benar menolak 1 juta dan menolak permintaan mereka dengan benar. Bab 40 Selamat atas promosi Anda menjadi manajer umum. Apa yang baru saja kamu katakan? Bisakah kamu mengulanginya lagi? Ibumu mengira dia salah dengar dan tanpa sadar meminta Li Ruonan mengatakannya lagi. Aku bilang persahabatanku dengan Chen Ping'an tidak bisa diukur dengan uang. Jangan minta 1 juta. Bahkan jika kamu datang kepadaku sekarang untuk 10 juta atau 100 juta, aku tidak akan mengusirnya. Ini kamu. Sebaiknya ambil uangnya kembali. Setelah Li Ruonan selesai berbicara, dia ingin bangun dan kembali ke kamar. Dia sudah mengingat apa yang terjadi tadi malam. Setelah dia pergi bekerja tadi malam, dia ingin pergi ke manajer untuk melihat apakah dia bisa mengatur pekerjaan untuk Chen Ping'an. Tetapi manajer memintanya untuk pergi minum dengan seorang tamu. Mengatakan bahwa selama dia menemani tamu itu malam ini, dia tidak hanya bisa mengatur pekerjaan untuk Chen Ping'an di tempat kerja, bahkan dia bisa mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Akibatnya, begitu Tuan Zhao melihatnya, dia ingin membuatnya mabuk. Adapun apa yang dipikirkan orang lain, dia bisa mengetahuinya dengan jari kakinya. Jika Chen Ping'an tidak muncul tepat waktu, dia pasti sudah diserang oleh manajer dan Tuan Zhao sekarang. Chen Ping'an pasti telah menyelamatkannya jika dia bisa kembali ke apartemen sewaan dengan utuh. Latar belakang Jiuxing KTV tidaklah sederhana. Saya bertanya-tanya bagaimana kabar Chen Ping'an sekarang. Begitu Li Ruonan berdiri untuk kembali ke kamarnya, Momo mengedipkan mata pada Qin Xiu. Qin Xiu mengerti, mengulurkan tangan untuk memegang Li Ruonan yang hendak pergi, dan berkata, "Ruonan, apakah kamu tidak memikirkannya lagi? Peluang rejeki nomplok seperti ini mungkin tidak datang 2 kali dalam hidupmu. Jika kamu melewatkannya, itu mungkin tidak akan pernah terjadi lagi." Kelewatan. Benar, tidak ada toko seperti itu setelah melewati desa ini. Pikirkan tentang ayahmu yang sudah tua yang telah terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu tetap harus memikirkan tentang ayahmu yang sudah tua, kan? Ibumu pun berkata pada Li dengan sungguh-sungguh lagi dan membujuk Ruonan. Orang-orang yang tidak tahu lebih baik mengira dia sangat baik dan memikirkan Li Ruonan. Saya sangat kekurangan uang, tetapi saya tidak mendapatkan uang yang tidak masuk akal seperti ini. Saya akan mendapatkan biaya pengobatan ayah saya melalui usaha saya sendiri. Jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Li Ruonan sudah sedikit tidak sabar, dan suaranya menjadi lebih dingin. Jika wanita ini tidak dibawa kembali oleh teman sekamarnya Qin Xiu, dia akan mengusirnya. Dengan keadaanmu, tak heran kamu hanya menjadi mandor setelah bertahun-tahun bekerja di Jiuxing KTV. Kamu harus menjadi orang yang lebih besar untuk menghasilkan banyak uang loh, nak. Ibumu juga kehilangan kesabaran dan menjadi kurang sopan saat berbicara dengan Li Ruonan. Saat dia selesai berbicara, seseorang mengetuk pintu apartemen bersama Li Ruonan dan Qin Xiu dari luar. Ketika mereka mendengar ketukan di pintu, reaksi bawah sadar semua orang adalah Chen Ping'an telah kembali. Li Ruonan berjalan mendekat dan membuka pintu. "Maaf, apakah Nona Li Ruonan tinggal di sini?"
Seorang wanita cantik berdiri di luar pintu dan bertanya dengan sopan. Saya Li Ruonan. Apakah ada hubungannya dengan saya? Ketika dia mendengar bahwa orang itu sedang mencarinya, Li Ruonan melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah manajer SDM Jiuxing KTV. Manajer Departemen Sumber Daya Manusia datang mengunjunginya secara pribadi. Mungkinkah yang terjadi tadi malam dan manajernya marah dan memecatnya? Tadi malam, manajer berkata bahwa jika Tuan Zhao tidak puas, dia tidak hanya tidak bisa mengatur pekerjaan untuk Chen Pingan, dia bahkan tidak perlu masuk kerja lagi. Manajer dan Tuan Zhao pasti sangat marah ketika Chen Pingan membawanya pergi di tengah malam tadi. Memikirkan hal ini, wajah Li Ruonan menjadi sangat jelek. Halo, Nona Li Ruonan. Saya Zhao Mengxi, manajer SDM Jiuxing KTV kami. Tadi malam, Bos Jiuxing KTV kami secara resmi menunjuk Anda sebagai manajer umum Jiuxing KTV kami. Mulai sekarang, Anda akan sepenuhnya bertanggung jawab atas pengelolaan harian dan operasional Jiuxing KTV. Dengan gaji tahunan 300 won. Bos juga menganggap keluarga Tuan Li berada dalam situasi sulit. Jadi dia memberi Anda uang muka gaji tahunan setengah tahun untuk secara resmi menyerahkan surat pengangkatan kepada Anda hari ini. Selamat kepada Tuan Li, dan tolong jaga saya dengan baik di masa depan. Setelah selesai berbicara, manajer Hari Jiuxing KTV menyerahkan surat penunjukan dan cek sebesar 1,5 juta yang baru diproduksi pagi ini kepada Li Ruonan yang kebingungan. Semua ini dijelaskan oleh Chen Pingan kepada Departemen Sumber Daya Manusia tadi malam. Bab 41 Dia sepertinya tidak lagi menyebalkan. Mumu dan Qin Xiu yang semula ingin membujuk Li Ruonan lagi, dibuat bingung dengan perkataan manajer personalia Jiuxing KTV. Keduanya orang itu berdiri di sana dengan canggung sejenak. Baru saja mereka mengatakan bahwa bisnis mereka terlalu kecil, dan mereka tidak akan pernah bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan beberapa ribu yuan sebulan. Dia langsung dipromosikan menjadi manajer umum, dengan gaji tahunan 3 juta. Uang tunai 1 juta yang mereka bawa tiba-tiba rasanya tidak enak lagi, dan mereka terlihat pelit. Saya telah dipromosikan menjadi manajer umum Jiuxing KTV. Manajer Zhao, apakah kamu melakukan kesalahan? Li Ruonan tidak berani mengambil surat janji temu dan memeriksanya, dan bertanya dengan bingung. Saya membuat manajer lobi dan Tuan Zhao marah tadi malam. Mengapa dia malah dipromosikan menjadi manajer? Meskipun menjadi seorang manajer selalu menjadi mimpinya. Mimpinya hanyalah menjadi manajer lobi sebuah toko. Namun kini mendengarkan perkataan pihak lain, sang bos langsung memintanya menjadi manajer umum dan mengelola hampir ratusan toko di bawah Jiuxing KTV. Ini pasti sebuah kesalahan, atau mungkin itu mimpi. Ya, itu pasti mimpi. Kalau tidak, mengapa kita menghadapi hal yang aneh hari ini? Pertama, teman sekamarnya membawa seorang wanita kembali dan menawarinya uang tunai 1 juta untuk mengusir Chen Pingan. Dan kemudian dia dipromosikan menjadi manajer umum dalam mimpi. Manajer Zhao, bisakah Anda menamparkan wajah saya? Li Ruonan memandang manajer Zhao dari Departemen Sumber Daya Manusia dan mengatakan sesuatu yang membuat manajer Zhao tampak seperti tanda tanya. Apa yang kamu bicarakan sungguh indah. Saya, Li Ruonan, hanyalah mandor kecil di bagian penerimaan tamu. Bagaimana mungkin bos yang begitu baik bisa mempromosikan saya ke posisi manajer, dan saya juga manajer umum. Tampar saja aku dan lihat apakah ini semua hanya mimpi. Tamparan ini tidak ada salahnya. Li Ruonan melihat tanda tanya di wajah manajer SDM dan segera menjelaskan kepadanya. Puff, manajer Zhao dari Departemen Sumber Daya Manusia langsung terhibur dengan kata-kata Li Ruonan. Tuan Li, kamu lucu sekali. Saya sudah mengirimkan surat pengangkatan. Tugas saya sudah selesai. Saya akan kembali bekerja dulu. Manajer Departemen SDM mengira Li Ruonan sedang bercanda dengannya. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan surat pengangkatan dan memeriksanya kepada Li Ruonan dan kembali bekerja. Sampai manajer Departemen Sumber Daya Manusia pergi, Li Ruonan masih belum pulih dari kebingungannya. Li Ruonan membuka surat pertunangan, dan memang tertulis nama Li Ruonannya, dan cek sebesar 1,5 juta juga asli. Untuk memastikan keaslian masalah ini,
Li Ruonan mencubit wajahnya dengan keras. Dia tidak percaya itu benar sampai dia merasakan sakit di wajahnya. Apa yang membuatnya memutar otak dan tidak mengerti mengapa bosnya tiba-tiba mempromosikannya menjadi manajer umum tanpa alasan. Saat ini, Chen Pingan membuka pintu dan keluar kamar. Ekspresi Qin Xiu dan Mumu sedikit berubah saat mereka melihat Chen Pingan keluar. Ternyata anak ini sudah ada di dalam kamar dan belum keluar. Melihat penampilan energi orang lain, dia tidak terlihat seperti baru bangun tidur. Lalu bukankah orang ini baru saja mendengar percakapan antara mereka berdua dan Li Ruonan? Qin Xiu menatap Chen Pingan sebentar, mencoba melihat sesuatu di wajahnya. Seni mengendalikan Phoenix, seperti namanya, akan sangat diminati wanita setelah mempraktikkannya. Chen Pingan, yang telah berlatih teknik kontrol Phoenix hingga tingkat keempat, memancarkan temperamen yang sangat menarik bagi lawan jenis. Qin Xiu, yang melirik ke arah Chen Pingan, tiba-tiba merasakan bahwa Chen Pingan, dengan wajah tajam dan mata tegas, sepertinya tidak sebaik sebelumnya. Dia merasa jijik, dan dia tidak bisa tidak memikirkan Chen Pingan masuk ke kamar mandi untuk melihatnya telanjang tadi malam. Dan dia tidak bisa menahan dua rona merah di wajahnya. Perasaan jantungnya berdetak lebih cepat membuatnya panik. Bibi, Cheng Zi harusnya segera kembali. Kenapa aku tidak mengantarmu kembali dulu? Qin Xiu, yang entah kenapa bingung, tanpa sadar ingin melarikan diri dari sini. Dan setelah berbicara, dia menarik ibumu Wan Cheng pergi tanpa penjelasan apapun. Tapi, tujuan kita belum. Ibumu ditarik oleh Qin Xiu sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Bab 42 bingung Li Ruonan. Chen Pingan. Apa yang terjadi di KTV tadi malam setelah aku mabuk? Bukankah manajer dan Tuan Zhao mempersulitmu? Li Ruonan berbalik dan bertanya pada Chen Pingan dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin mempermalukanku. Tapi aku telah belajar banyak keterampilan di penjara dalam beberapa tahun terakhir. Aku berhasil menyingkirkan mereka dengan satu tendangan. 3 atau 2. Dan pada akhirnya mereka hanya bisa melihatku membawamu pergi. Chen Pingan tidak menyembunyikan apapun dari Li Ruonan dan hanya memberitahu Li Ruonan apa yang terjadi di dalam kotak tadi malam. Hancurkan saja. Li Ruonan jelas tidak mempercayai kata-kata Chen Pingan. Dia percaya bahwa Chen Pingan dapat menyelamatkannya dari Jiuxing KTV. Bagaimanapun, Chen Pingan telah dipenjara selama bertahun-tahun. Dan semua orang tahu bahwa orang yang keluar dari penjara lebih tangguh. Tapi dia tidak akan percaya jika Chen Pingan dengan mudah menyelamatkannya dari Jiuxing KTV dan memukulinya sampai mati. Para penjaga keamanan di Jiuxing KTV tidak hemat bahan bakar. Hampir semuanya adalah ahli dari pensiunan pasukan khusus. Yang lebih aneh lagi adalah manajer Departemen Sumber Daya Manusia bangun pagi-pagi sekali dan langsung berlari ke rumahnya untuk mengumumkan kepada dirinya sendiri bahwa dia telah menjadi manajer umum. Lupakan saja jika kamu tidak percaya. Chen Pingan mengangkat bahu dan tidak memaksa pihak lain untuk mempercayai kata-katanya. Melihat Li Ruonan menolak suap keluargamu barusan, Chen Pingan merasakan kehangatan di hatinya dan merasa bahwa apa yang dia lakukan tadi malam tidak sia-sia. Ngomong-ngomong, ada roti dan susu di lemari es. Kamu bisa menyiapkannya untuk sarapan. Ada yang harus kulakukan dan aku harus keluar dulu. Li Ruonan bahkan tidak merias wajahnya. Dia kembali ke kamarnya, mengganti pakaiannya dan berlari keluar. Melihat Li Ruonan keluar dengan tergesa-gesa, Chen Pingan menduga dia pasti pergi ke Jiuxing KTV untuk mencari seseorang guna memverifikasi keaslian identitasnya sebagai manajer umum. Chen Pingan segera menelepon sekretarisnya. Sekretaris Liu, mohon buat pengaturan untuk melengkapi general manager yang baru diangkat Li Ruonan dengan mobil kelas atas. Dan jika Tuan Li bertanya tentang saya sebagai bos baru nanti, tolong bantu saya menyembunyikan identitas saya. Jangan biarkan dia ketahuilah bahwa saya adalah bos baru, dan juga sapa para eksekutif senior tadi malam. Setelah mendapatkan nomor telepon sekretaris, Chen Pingan memberikan instruksi kepada sekretaris. Sebagai teman baik, dia mengetahui karakter Li Ruonan lebih baik dari siapapun. Dia adalah wanita yang lebih kuat dari pria. Jika dia memberitahu pihak lain bahwa dia adalah bos baru, dia pasti akan merasa kasihan padanya dan memberinya sedekah.
Dia pasti tidak akan menerima posisi bergaji tinggi ini. Hal lainnya adalah jika Li Ruonan mengetahui bahwa dia sekarang adalah bosnya. Meskipun dia dengan enggan menerima posisi itu demi ayahnya, hubungan mereka berdua akan menjadi atasan dan bawahan. Dan dia akan menjadi bawahan di depannya di masa depan. Dia patuh dan tidak berani memperlakukannya seperti temannya lagi. Oke bos. Sekretaris di ujung telepon adalah sekretaris yang sangat berkualifikasi. Dia hanya patuh dan melakukan sesuatu dan tidak pernah bertanya kepada Chen Pingan mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Kalau begitu, sibuklah dulu. Aku akan meneleponmu jika ada hal lain. Chen Pingan menutup telepon dengan puas. Dan setelah sarapan, dia terus kembali ke kamarnya untuk berlatih teknik kontrol Phoenix. Tidak lama kemudian, Li Ruonan segera datang ke Jiuxing KTV. Halo, Tuan Li. Tuan Li, Anda di sini. Petik 2. Pada pertemuan pagi, para karyawan shift siang telah menerima kabar bahwa KTV memiliki pemilik baru. Li Ruonan, mandor shift malam di bagian resepsionis, bertanggung jawab atas manajer umum. Penuh pertanyaan, Li Ruonan langsung menuju kantor bosnya. 20 menit kemudian, Li Ruonan keluar dari kantor bosnya sambil memegang kunci Mercedes-Benz di tangannya. Saya mengetahui dari sekretaris bahwa dia tidak hanya secara misterius dipromosikan menjadi manajer umum oleh bosnya, tetapi KTV sebenarnya mengganti bosnya tadi malam. Dan manajer lobi dipecat oleh bos baru karena dia bentrok dengannya. Sekretaris juga memberinya kunci mobil mewah, mengatakan bahwa itu diberikan oleh bosnya. Siapa bos barunya? Mengapa Anda harus mempromosikan diri Anda menjadi manajer umum? Dia berusaha keras mengingat apa yang terjadi tadi malam. Mungkinkah Tuan Zhao adalah bos baru KTV mereka? Bab 43. Saya tidak ingin menjadi bawahan Anda. Siapa yang peduli siapa bos barunya? Karena saya telah dipromosikan menjadi manajer umum. Pertama-tama saya akan mencari keuntungan untuk teman saya dan mengatur Chen Pingan menjadi wakil saya di KTV. Li Ruonan kembali ke apartemen dengan mobil mewah yang ditugaskan kepadanya oleh perusahaan. Chen Pingan, ambil itmu dan ikuti aku. Sesaat setelah kembali ke apartemen, Li Ruonan berteriak kepada Chen Pingan, yang sedang berlatih di dalam ruangan. Kamu menjadi manajer umum. Bukankah kamu ingin membelikanku minuman untuk merayakannya? Untuk apa kamu membawa tanda pengenalmu? Chen Pingan keluar dari kamar dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tentu saja saya akan membantu Anda mengatur pekerjaan. Tidak mudah bagi Anda untuk mendapatkan pekerjaan saat pertama kali keluar. Saudaraku, saya sudah menjadi manajer umum. Jadi tentu saja saya harus mengatur pekerjaan yang baik untuk Anda. Perayaannya bisa dilakukan setelah saya mengatur pekerjaan Anda. Rayakan. Li Ruonan masih tidak berperasaan seperti biasanya. Dia tidak tahu siapa bos barunya. Jadi dia berhenti memikirkannya dan ingin mencari keuntungan untuk saudara laki-lakinya terlebih dahulu. Pekerjaan apa yang akan kamu atur untukku? Chen Pingan semakin penasaran. Asisten atau wakil kapten keamanan saya. Dengan gaji tahunan 500.000. Itu pilihan Anda. Li Ruonan berkata kepada Chen Pingan dengan sangat murah hati. Tujuannya melakukan ini bukan hanya untuk mencarikan pekerjaan bergaji tinggi untuk temannya, tetapi juga untuk memaksa bos baru keluar dan menemuinya. Dia baru saja menawari temannya gaji tahunan sebesar 500.000 yuan. Dia tidak percaya bahwa bos barunya tidak merasa kasihan padanya. Jadi dia keluar untuk menghentikannya. Jika dia tidak keluar, maka temannya akan mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi dengan gaji tahunan 500.000 yuan secara gratis. Mendengar kata-kata Li Ruonan, Chen Pingan yang sedang minum air hampir meludah. Asisten atau wakil kapten keamanan Anda bisa mendapatkan 500.000 yuan setahun. Saya sekarang manajer umum, bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pengoperasian Jiuxing KTV. Saya ingin memberi Anda gaji tahunan sebesar 500.000, hanya 500.000. Apa? Anda tidak menginginkannya? Li Ruonan menjawab dengan tatapan mendominasi. Kepala Chen Pingan yao-yao. Apa maksudmu kamu tidak menginginkan pekerjaan bergaji tinggi ini? Melihat Chen Pingan menggelengkan kepalanya, Li Ruonan menjadi tidak senang dan bertanya dengan tidak puas.
Saya tidak ingin menjadi bawahan Anda, kata Chen Pingan tanpa penjelasan lebih lanjut. Bangkit dan berjalan menuju pintu. Begitu dia pergi ke KTV untuk menjadi asisten atau wakil Kapten Li Ruonan, fakta bahwa dia adalah bos baru Jiuxing KTV akan segera terungkap. Ketika Li Ruonan mengetahui bahwa dia adalah bos di balik layar, dia pasti akan terjerat. Kata-kata Chen Pingan membuat Li Ruonan tercengang, dan dia tidak mampu menyangkal Chen Pingan. Mau kemana? Melihat Chen Pingan hendak keluar, Li Ruonan bertanya dengan cepat. Tentu saja aku harus mencari pekerjaan. Bagaimana kalau kamu mendukungku? Chen Pingan, yang sudah sampai di pintu, berbalik dan mengucapkan dialog klasik, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Li Ruonan di belakangnya ingin mengatakan aku bisa mendukungmu sekarang, tapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia tahu bahwa Chen Pingan, seperti dia, adalah tipe orang yang tidak bisa makan makanan lunak. Setelah Chen Pingan meninggalkan apartemen, dia segera menelepon manajer Sen dari tadi malam dan memintanya untuk membantu memperkenalkan pekerjaan. Karena dengan resumenya yang sekarang sulit mendapatkan pekerjaan yang bagus, dan jika tidak bisa mendapatkan pekerjaan, Li Ruonan pasti akan memaksanya bekerja di Jiuxing KTV. Apa, Tuan Chen? Anda ingin saya memperkenalkan Anda pada suatu pekerjaan? Manajer Sen di ujung telepon bingung dengan operasi Chen Pingan dan mengira Chen Pingan sedang bercanda dengannya. Benar, pekerjaan apapun boleh. Pekerjaan mudah. Gaji tidak masalah. Chen Pingan menjawab dengan tatapan setuju. Itu saja, aku akan menanyakanmu pada teman-temanmu di lingkaran dan aku akan memberimu informasinya nanti. Manajer Sen dari aset Chen Pingan adalah orang yang paling tahu. Uang tunai saja bernilai ratusan miliar dolar, yang setara dengan ratusan miliar RMB. Ada juga emas dan barang antik senilai ratusan miliar. Del Chen Pingan terlalu membosankan. Dia ingin mencari pekerjaan untuk menghabiskan waktu. Terutama perkataan Chen Pingan bahwa pekerjaan harus lebih mudah dan gaji tidak penting membuatnya membenarkan pikirannya. Bab 44 Musuh Bertemu. Segera manajer Sen menelepon kembali Chen Pingan. CEO cantik dari Sihai Group kebetulan sedang mencari asisten pria. Manajer Sen telah menyapa CEO cantik dari Sihai Group dan menyuruh Chen Pingan untuk langsung pergi ke Sihai Group. Selain itu, manajer Sen juga secara spesifik menyatakan bahwa grup Sihai sama terkenalnya dengan grup Wu. Bos grup Sihai yang baru saja meninggal, Chen Changsheng dan Wu Shengji, serta Li Qiushui dari grup Li, dikenal sebagai tiga setan di barat daya. Setelah kematian Chen Changsheng, putri angkatnya mengelola grup Sihai. Chen Pingan tidak peduli dengan iblis besar itu. Dia hanya ingin mencari pekerjaan yang bagus tanpa Li Ruonan harus mengkhawatirkan pekerjaannya. Tentu saja, semakin kuat kekuatan dan latar belakang perusahaan, setidaknya tidak perlu khawatir akan pengangguran. Setelah Chen Pingan menerima telepon manajer Sen, dia naik mobil langsung ke gedung kantor pusat grup Sihai. Grup Sihai adalah salah satu grup teratas di kota Naga. Gedung kantor pusatnya sendiri tingginya lebih dari 30 lantai dan mencakup area seluas beberapa hektar. Ketika Chen Pingan tiba di kantor pusat grup Sihai, dia dihentikan di meja depan begitu dia memasuki pintu perusahaan. Tuan, siapa yang Anda cari? Apakah kamu punya janji? Kedua resepsionis cantik itu melihat Chen Pingan tidak memiliki rencana kerja. Jadi mereka menghentikan Chen Pingan dan bertanya dengan sopan. Saya sedang mencari presiden Anda. Seseorang baru saja menghubunginya. Anda dapat menelepon dan bertanya. Chen Pingan berkata dengan sopan tanpa memaksa masuk. Tapi dia sedikit putus asa di dalam hatinya. Untuk perusahaan sebesar itu, Anda harus membuat janji bahkan untuk masuk. Harus sangat ketat dalam berangkat kerja dan sebagainya. Dan pekerjaannya tidak bisa mudah. Halo Pak, Presiden tidak menemui tamu hari ini. Silakan kembali. Wanita cantik di meja depan mengatakan sesuatu yang membuat Chen Pingan terlihat tercengang. Bukankah manajer Sen mengatakan bahwa dia sudah menyapa Sihai Group dan memintanya untuk datang langsung ke Sihai Group? Bukankah manajer Sen terlalu bisa diandalkan? Betapa memalukannya diusir. Chen Pingan hanya ingin menguji kekuatan teknik kontrol Phoenix tingkat keempat.
Dia mengambil beberapa langkah keluar dan menemukan bahwa ketika kedua resepsionis menundukkan kepala untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, dia memindahkan kekuatan batinnya ke kakinya dan berlari dengan seluruh kekuatannya. Salah satu resepsionis hanya melihat ke atas dan melihat gambar virtual melayang di depan mereka seperti embusan angin. Sanshan, sepertinya aku melihat sesosok tubuh melayang di depan kita. Resepsionis dengan cepat menarik pakaian rekannya dan berkata dengan tatapan tidak yakin. Puff, apakah kamu terpesona? Sekalipun ada hal-hal yang najis, kamu tidak berani keluar pada siang hari. Harap tunggu sampai hari gelap nanti ketika kamu membuatku takut. Oke. Resepsionis lain bernama Sanshan mengira rekannya sedang bercanda dengannya. Jadi dia memutar matanya ke arah rekannya dan melanjutkan pekerjaannya. Ketika seorang rekan di meja depan mengatakan ini, dia mengira dia terpesona. Saat ini, Chen Pingan sudah naik lift di lantai 30. Lantai 30 menampung kantor presiden dan area longe, gym, ruang konferensi. Chen Pingan langsung membuka pintu dan masuk ke kantor presiden. Kantor besar itu hanya memiliki satu set sofa kulit dan dua meja, yang terlihat sangat sederhana. Di kantor, dua wanita cantik sedang bekerja dengan kepala tertunduk. Wanita cantik yang duduk di kursi sekretaris ini mengenakan kemeja putih, rok sebatas lengan, dan rambut panjangnya disisir ke belakang. Ia bisa digambarkan sebagai wanita cantik dari segi bentuk dan kulit. Tetapi setelah Chen Pingan memasuki kantor CEO, matanya hanya tertuju pada sekretaris selama 1 atau 2 detik. Ketika matanya bertemu dengan CEO cantik dari Sihai Group, dia tertegun sejenak, dan kemudian dia mengeluarkan suara asinar cahaya, dengan perasaan kebencian yang samar-samar. Saya melihat CEO cantik dari Sihai Group duduk di belakang meja presiden dengan kepala tertunduk bekerja, mengenakan kemeja wanita kelas atas berwarna krem di bagian atas tubuhnya, dengan rambut panjang diikat ke belakang, terlihat sangat cakap dan intelektual. Bahkan jika pihak lain tidak mengangkat kepalanya, Chen Pingan dapat segera mengenali bahwa CEO cantik di depannya adalah salah satu mahasiswi yang dia sponsori, Gao Weiwei. Dia dijebak dan dipenjarakan oleh Gao Weiwei di depannya dan beberapa mahasiswi lainnya. Tanpa diduga, 5 tahun kemudian, dia menjadi presiden sebuah grup dengan aset bernilai miliaran. Gao Weiwei, yang sedang sibuk, merasakan seseorang mengawasinya. Dia mendongak dengan bingung. Ketika dia melihat penampilan Chen Pingan dengan jelas, dia membeku, dan ekspresi panik muncul di fitur wajahnya yang cantik. Bab 45 Terserah Anda. Pada saat ini, sekretaris juga menemukan Chen Pingan, yang muncul pada waktu yang tidak diketahui. Dia terkejut, berdiri dari tempat duduknya dan berteriak kepada Chen Pingan, "Siapa Anda? Dan kapan Anda masuk ke kantor presiden? Tolong segera pergi. Kalau tidak aku akan segera menelepon keamanan." Setelah sekretaris selesai berbicara, dia berencana mengangkat telepon di atas meja dan menelepon keamanan. "Xiaoran, tidak perlu memanggil satpam. Aku kenal dia. Kamu bisa keluar dulu." Pada saat ini, Presiden Gao Weiwei menghentikannya dan memintanya keluar. Sekretaris itu tampak sangat terkejut ketika mendengar perkataan Gao Weiwei. Tetapi presiden mengatakan demikian. Jadi dia hanya bisa meletakkan telepon, berdiri dan meninggalkan kantor. Setelah sekretaris pergi, Gao Weiwei buru-buru meninggalkan mejanya dan berjalan menuju Chen Pingan, yang tampak murung. "Senior Chen, kapan kamu akan?" Begitu Gao Weiwei berbicara, Chen Pingan, yang terlihat murung, tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lehernya dan mendorongnya ke arah sofa. Mendorong CEO cantik Gao Weiwei ke atas sofa kulit kelas atas. "Mengapa? Saya mempunyai niat baik dan menggunakan 2/3 penghasilan bulanan saya untuk mendukung pendidikan Anda. Mengapa Anda menjebak saya? Mengapa? Katakan." Chen Pingan tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Matanya menjadi merah, dan dia mencubit leher Gao Weiwei seolah-olah dia kesurupan dan meraung dengan marah. Dua hal yang paling ingin dia lakukan setelah dibebaskan dari penjara adalah menemui ibu dan saudara perempuannya. Lalu menemukan 7 wanita tidak tahu berterima kasih yang menjebaknya karena di penjara dan bertanya mengapa mereka memperlakukannya seperti ini.
Saya awalnya berencana untuk menemukan 7 wanita kejam itu setelah menemukan ibu dan saudara perempuan saya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan bertemu Gao Weiwei sebelum ibu dan saudara perempuan saya ditemukan. Ketika kembali ke alma maternya, ia mengetahui bahwa beberapa siswa SMP berada dalam kondisi keuangan yang sulit. Karena ia sendiri juga mengalami kesulitan. Setelah memahami situasinya, ia memilih beberapa siswa SMP yang bekerja keras untuk maju, dan menghabiskan 2/3 pendapatan mereka setiap bulan. Dukung mereka agar mereka dapat bersekolah dengan tenang. Siapa sangka yang mereka dapatkan pada akhirnya bukanlah rasa terima kasih mereka, melainkan kebohongan yang kejam. Dia sangat membencinya. Aku benci diriku sendiri karena begitu bodohnya. Benci mereka karena tidak berperasaan. Jika bukan karena penipuan mereka, dia tidak akan dipenjara. Ibu dan saudara perempuannya pasti akan bahagia sekarang di bawah asuhannya. Sekarang tidak hanya hidupnya yang hancur, ibu dan saudara perempuannya juga hilang. Dan kehidupan serta kematian mereka tidak diketahui. Dia sangat ingin mencekik wanita di depannya sampai mati. Tapi dia tidak rela mencekiknya sampai mati seperti ini. Dia juga ingin tahu di mana 6 wanita tidak tahu berterima kasih yang menjebaknya. Dia ingin semua orang yang menjebaknya membayar mahal. Senior Chen, kamu, biarkan aku pergi dulu. Gao Weiwei dicubit keras di leher Chen Pingan. Karena darahnya tidak mengalir, wajahnya perlahan berubah menjadi ungu. Dia kesulitan bernapas, dan dia berjuang keras. Chen Pingan tidak hanya tidak melepaskan pihak lain, tetapi dia menekan lebih keras. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku secara paksa melanggar kamu? Baiklah, hari ini aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Seperti yang dikatakan Chen Pingan, dia mencubit leher CEO cantik Gao Weiwei dengan satu tangan. Embun, tidak mau. Gao Weiwei sangat ketakutan dengan tindakan Chen Pingan hingga dia menjadi pucat dan berjuang lebih keras. Tapi yang tidak dia ketahui adalah semakin dia berjuang, dia menjadi semakin putus asa. Dihadapkan pada orang yang tidak tahu berterima kasih yang menghancurkan hidupnya, Chen Pingan tidak hanya tidak menunjukkan belas kasihan dan membiarkannya pergi karena perjuangan orang lain, tetapi juga, entah apakah dia merasa putus asa atau tidak punya kekuatan, CEO cantik yang selama ini selalu menyendiri itu perlahan-lahan melepaskan perjuangannya, memejamkan mata, dan menitikkan 2 baris air mata bening dari sudut matanya.